Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFV di sini. Kali ini kita akan bahas ujian praktikum mata pelajaran kimia kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024 di SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan. Oke semuanya, yang pertama adalah apa aja sih syarat untuk bisa masuk ke dalam lab? Oke, yang pertama harus dipakai adalah masker, kemudian yang kedua sarung tangan, yang ketiga adalah jas lab dan harus pakai kaos kaki. Ini adalah air suling yang sudah disuling ya. Tentu saja kalian sudah membuat dengan video pembuatannya, harus 600 ml per kelompoknya. Oke, selain itu demi keselamatan kerja di dalam lab itu tidak boleh mencium bau atau aroma dari larutan. Kemudian yang kedua tidak boleh mencicipi, dan yang ketiga adalah tidak boleh kontak langsung tangan kalian ya ke dalam larutan apapun itu. Kita sudah berada di dalam lab ya. Ingat bahwa judul praktikum kita ada dua ujian ya. Yang pertama adalah menentukan sifat dari larutan elektrolit kuat, lemah ataupun non elektrolit. Dan yang kedua adalah memperkirakan pH larutan berdasarkan beberapa indikator. Nah, kita akan bahas satu persatu prosedurnya. Juga yang pertama adalah tentu alat dan bahannya. Oke, di ujian yang pertama, menentukan sifat larutan elektrolit kuat, lemah ataupun non elektrolit. Alat yang dipakai adalah alat uji elektrolit di sini ya. Kemudian ada nanti gelas kimia 500 ml di sini. Bahannya sendiri itu ada 6 larutan. 2 diantaranya itu sudah diketahui, sudah tertulis, air sabun, air sumur. Dan di modul praktikum itu sebenarnya sudah diberitahu ya. Ada larutan HCl, NaOH, kemudian larutan glukosa dan larutan NaCl. Tapi di bagian sini nanti itu akan disamarkan sebagai larutan X, Y, R, dan S. Nah, ada lagi air suling yang sudah kalian buat sendiri di rumah ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya nanti ini adalah untuk menetralkan atau membersihkan tembaga atau logam ini ya, logam dari alat uji setiap kalian akan mengganti larutan yang kalian uji. Jadi, setiap mau ganti larutan, bersihkan dulu tembaganya dengan air suling itu. Ya, bersihkan sekali, lalu lap pakai tisu, kemudian bersihkan lagi, lap lagi sampai 3 kali agar dia steril. Ya, fungsinya apa? Untuk meminimalisir perbedaan hasil nanti ya. Kalau kalian sudah mencelupkan di larutan es, harusnya tidak ada lagi sisa-sisa dari larutan es yang mengganggu hasil dari larutan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke prosedur percobaannya. Oke, prosedur percobaan yang pertama adalah tes dulu alat uji elektrolitnya ya. Harusnya menyala saat kita hubungkan dengan logam seperti ini sudah menyala. Nah, berarti alat ujinya berfungsi seperti itu. Setelah itu nanti ambil larutan pertama, misalnya di sini adalah larutan R ya, kalian celupkan ke dalamnya. Masukkan seperti itu. Nah, lalu amati apa yang terjadi pada logamnya. Kalau misalkan ada gelembung gas, tulis di lembar percobaan itu ada gelembung gas, lampu menyala, tulis lampu menyala, tapi kalau mati, tulis mati. Sudah? Nah, sudah kalian tulis hasilnya, harus sterilkan dengan air suling ya. Air suling, sterilkan dulu. Ya, kalian bersihkan seperti ini. Lalu lap dengan tisu. Kemudian bersihkan lagi dengan air suling itu. Dan lap lagi dengan tisu. Ya. Sudah? Baru masuk ke pengujian larutan yang kedua. Ingat, orangnya yang berpindah, jangan larutannya yang berpindah. Kenapa? Biar meminimalisir tumpah atau terkena larutan. Oke. Nah, masukkan lagi
diulang ya, sama seperti larutan yang pertama tadi. Lihat apakah ada gelembung gas, kemudian lampunya menyala atau tidak, redup atau mati, tulis, baru sterilkan lagi. Jadi air suling itu kenapa 600 ml itu agar cukup untuk membersihkan di keenam larutan ini, gitu ya. Nah, bisa dilanjut sampai larutan yang terakhir, ada air sumur di situ. Nah, selanjutnya untuk ke percobaan yang kedua, larutan yang ada di percobaan pertama ini letakkan di atas sini semuanya, ya. Larutan. Prosedur percobaan yang kedua, pertama itu masukkan masing-masing larutan ke-6 tadi ke dalam tabung reaksi yang sudah ada labelnya, gitu ya. Jadi misalnya di sini sudah ada 6 tabung reaksi yang dia di label ya, air sumur, air sabun, S, R, kemudian Y dan X. Kita ambil sekarang tabung reaksi labelnya R dan pipet tetesnya R juga ya. Nah, ini larutan sudah ada labelnya R. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi itu sebanyak 20 tetes, itu sama dengan 1 ml. Jadi masukkan semua larutan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah ada labelnya. Hitung sampai 20 tetes di masing-masing tabung reaksi. Nah, setelah semua larutan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kalian boleh memasukkan indikator berupa yang pertama adalah kertas lakmus, ya, ke dalam masing-masing tabung reaksi itu masing-masing 1 lembar, ya, yang merah maupun yang biru. Kemudian masukkan, lalu lihat perubahan warnanya dan catat. Nah, itu untuk kertas lakmus. Untuk indikator lain di sini contohnya adalah PP. Nah, kita perhatikan di awalnya ya. Keempat larutan ini bening, kemudian ada air sabun warnanya hijau, dan ini air sumur itu agak keruh. Nah, ke dalam masing-masing tabung reaksi ini kalian masukkan indikator PP sebanyak 5 tetes saja. Oke, setelah memasukkan indikator PP, kalian aduk ya, guncangkan seperti ini ya. Masing-masing tabung reaksi sampai tercampur sepenuhnya. Oke, bisa diperhatikan sudah terlihat perubahan warnanya ya. Nah, ini sudah ada perubahan warna, tinggal kalian catat di lembar percobaan. Nah, itu tadi kertas lakmus merah biru, kemudian indikator PP, lalu di tabung ini ya sudah tertulis metil merah, maka masukkan metil merah sebanyak 5 tetes. Kemudian untuk bromtimol biru juga, ya semua larutan ini kita masukkan 5 tetes bromtimol biru. Dan yang terakhir adalah metil orange, ya, masukkan ke dalam masing-masing tabung ini 5 tetes saja. Ya, setelah semuanya selesai, jangan lupa perhatikan perubahan warnanya dan catat di lembar percobaan. Oke, itu tadi untuk percobaan yang kedua ya. Nih, saya tampilkan lembar percobaan yang pertama di sini. Oke, bisa diperhatikan ya. Sudah ada tentang nyala lampu, kemudian gelembung gas dan sifatnya, silakan ditentukan. Dan untuk percobaan kedua seperti ini. Nah, di situ ada perubahan warna, misalkan larutan X itu ditambahkan PP, itu warnanya jadi apa? Tulis. Kalau X itu diberi BTB, warnanya jadi apa? Diberi metal merah, metal orange, warnanya jadi apa? Sesuai sama kolom itu. Oke, baru kemudian kamu bisa memperkirakan pH dari setiap larutan, dari X, Y, RS, air sabun maupun air suling
sesuai dengan materi kita di kelas 11, yaitu memperkirakan pH larutan berdasarkan beberapa indikator. Oke, nah itu tadi penjelasan ujian praktikum kimia. Jangan lupa dipahami, dan kunci dari berhasilnya suatu kelompok tentu saja kerja sama. Jadi silahkan diatur kelompoknya, tugas dari masing-masingnya apa, sehingga waktu yang diberikan untuk ujian praktikum itu efisien dan tidak merugikan kelompok lain karena kalian mengambil waktu mereka. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.